Seberapa familiar kamu sama perasaan-perasaan ini? Pengen ditolong orang, tapi takut jadi beban. Pengen lebih deket dan terbuka sama orang, tapi takut sisi jeleknya kita ketahuan, terus orangnya pergi. Atau baru kenalan sama orang nih, udah klik, tapi overthinking. Aduh, dia bakal ninggalin gua nggak ya? Dia bakal empet nggak ya sama gua? Atau mungkin kepikiran buat menjalani hidup sendiri aja, bebas dari drama-drama yang bisa terjadi dalam hubungan manusia. Tapi juga takut kesepian. Gimana? Pernah ngerasain atau kepikiran hal-hal tersebut? Walaupun kedekatan, koneksi, dan kasih sayang itu adalah kebutuhan dasar bagi manusia, tapi beberapa orang memilih untuk menahan kebutuhan itu karena takut terhadap akibat yang bisa ditimbulkan dari kedekatan tersebut. Pikiran-pikiran dilematis ini biasa disebut dengan Hedgehog Dilemma atau dilema landak. Hedgehog Dilemma pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schopenhauer, seorang filsuf pesimisme. Kemudian dipopulerkan oleh Sigmund Freud, seorang psikolog dari Austria. Schopenhauer menggambarkan dilema landak sebagai analogi dari keterbatasan manusia dalam menjalani hubungan sosial. Manusia ingin hidup berdekatan, tapi sifat-sifat melukai mereka lah yang membuat mereka terpisah. Kenapa disebut dilema landak? Well, coba bayangin dinginnya malam di musim dingin. Landak-landak ingin saling berdekatan untuk berbagi kehangatan. Tapi semakin mereka mendekat, semakin mereka bisa terluka karena duri mereka. Begitu juga kita sebagai manusia, terutama dalam hubungan interpersonal kita. Ini adalah ilustrasi tentang kesulitan dalam hubungan manusia. Kita ingin dekat sama orang, tapi juga takut terluka atau melukai. Seperti kalau kita pertama kenalan sama orang, pasti hati-hati banget kan? Takut salah-salah kata, takut salah-salah sikap. Tapi begitu udah lama kenal, udah cair, kita mulai terbuka dan menunjukkan sisi asli kita. Tapi sayangnya kadang-kadang sisi asli kita ini bisa melukai orang tanpa kita sadari. Terus ada juga nih perasaan pengen sendiri tapi takut kesepian. Pengen deket tapi takut terluka, pengen sendiri tapi takut kesepian. Gimana tuh solusinya? Menurut psikolog Iswan Saputro, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus sadari kalau tiap kita itu punya duri yang harus kita jaga. Gak ada yang sempurna. Semua orang pernah ngelakuin kesalahan, terutama dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau pertemanan. Menjaga sebuah hubungan yang sehat bukan berarti kita harus menghindari konflik atau memendam semuanya sendiri, namun berlatih untuk meningkatkan cara berkomunikasi kita, biar bisa berinteraksi dengan tidak merendahkan dan juga pandai menempatkan diri. Kedua, komunikasi itu penting. Kalau kita ngerasa ditusuk, sampaikan. Memendam sendiri rasa sakit karena perlakuan buruk orang lain, sama aja kayak memendam duri di dalam hati kita. Terus, kalau kita menyadari menusuk orang lain, langsung minta maaf. Akui bahwa kita salah, akui bahwa kita menyakiti, lalu komitmen sama diri kita untuk mengendalikan lagi duri yang ada dalam diri kita. Ketiga, belajar dari pengalaman. Kita nggak bisa 100% mengendalikan respon orang lain. Jadi penting buat kita, buat belajar dari pengalaman yang kita miliki, agar di masa depan kita bisa punya hubungan yang lebih baik lagi. Kita juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman kita atau curhatan teman-teman kita loh. Dilema landak ini bisa bikin kita terjebak dalam perasaan tidak berdaya dan ngerasa hidup seperti tidak menyenangkan. Makanya, sadari, sampaikan, dan terus membenah diri adalah kunci buat kita terbebas dari dilema landak ini. Secara psikologi, sebenarnya punya perasaan pengen dicintai, pengen disayangi, pengen diakui, pengen ditolong, pengen diperhatiin, itu wajar banget kok. Siapa sih yang nggak mau? Nah, dengan berlatih untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan juga pandai menempatkan diri, kita bisa punya kesehatan mental yang baik buat menjalin hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dan juga dengan teman. Oh ya, satu lagi. Aku, kamu, dan kita semua punya kehidupan yang unik dan menarik. Kita bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita masing-masing dan kita punya perjuangan kita sendiri-sendiri. Agar bisa menjalani hubungan dan kehidupan yang bahagia, kita harus menjaga kesehatan mental kita agar tidak terjebak dalam dilema landak ini. Jaga keluargamu, jaga pertemananmu, dan pastinya jaga sehatmu.